Salam Pramuka. Berjumpa lagi dengan Belajar Pramuka Daring bersama Kak Antoni. Hai adik-adik semua, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat dan selalu semangat. Pada hari ini, kita akan membahas materi tentang macam kompas dan cara penggunaannya. Kompas adalah alat yang digunakan untuk menentukan arah mata angin. Manfaat kompas bagi pramuka, yang pertama, membantu menentukan arah mata angin, seperti utara, selatan, timur, barat, dan sebagainya. Membantu perjalanan di alam bebas, seperti kegiatan penjelajahan, melatih pramuka agar terampil menggunakan kompas. Macam-macam kompas. Yang pertama adalah kompas biasa. Kompas biasa adalah kompas sederhana yang hanya menunjukkan arah saja karena hanya memiliki jarum arah saja. Yang kedua adalah kompas bidik. Kompas bidik adalah kompas yang dapat digunakan untuk membidik sasaran, sehingga sudut derajat dapat diketahui dengan mudah. Yang ketiga adalah kompas silva. Kompas silva adalah kompas yang memudahkan menentukan arah sambil membaca peta, karena disertai dengan dasarnya yang transparan. Yang keempat adalah kompas digital. Kompas digital adalah kompas yang tulisannya sudah dalam bentuk digital dan tidak menggunakan jarum magnetis. Kompas digital biasanya jadi satu alatnya dengan altimeter. Altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengetahui ketinggian suatu tempat dari permukaan air laut. Yang kelima adalah kompas pada aplikasi smartphone. Kompas ini didukung dengan jaringan internet untuk menunjukkan arah mata angin. Pramuka lebih sering menggunakan jenis kompas bidik karena kompas bidik sangat membantu dalam kegiatan pramuka. Bagian-bagian kompas bidik. Yang pertama adalah jarum penunjuk. Jarum penunjuk berguna untuk membantu menunjukkan arah mata angin magnetis. Yang kedua adalah dial. Dial adalah bagian kompas yang menunjukkan besar derajat arah. Yang ketiga adalah tutup dial. Tutup dial memiliki dua garis kuning dengan sudut 45 derajat yang dapat diputar. Yang keempat, kaca pembesar. Kaca pembesar membantu melihat angka dial dengan jelas karena tulisan dial yang cukup kecil. Yang kelima adalah tutup kompas. Tutup kompas digunakan untuk membantu mengurangi silaunya cahaya. Apabila penjelajahan dilakukan di malam hari, maka tutup kompas bisa diturunkan. Dan yang keenam adalah visier. Visier adalah celah dengan benang pada tutup kompas digunakan untuk membidik sasaran. Dan yang ketujuh adalah alat penggantung, merupakan tempat ibu jari ketika memegang kompas. Cara menggunakan kompas. Yang pertama adalah posisikan salah satu kaki di depan untuk tumpuan. Kalau kanan ya kanan terus, kalau kiri ya kiri terus. Tumpuan ini dapat digunakan ketika kita harus berputar ke arah lainnya. Yang kedua, pegang kompas dengan benar dan harus datar, agar jarum dapat menunjukkan arah dengan benar. Yang ketiga, posisikan lengan dengan badan membentuk sudut 90 derajat. Yang keempat, bidik sasaran dengan visier. Visier adalah benang yang terletak di tutup kompas. Arahkan kepada objek yang ingin dibidik. Di sini saya membidik tiang bendera. Yang kelima, posisikan garis kuning di tutup dial, sehingga lurus dengan bayangan visier. Yang keenam, baca derajat arah pada dial dibantu dengan kaca pembesar. Dan yang ketujuh, derajat arah yang ditunjukkan itu merupakan azimut. Azimut itu adalah arah benda dilihat dari pengamat. Sedangkan arah pengamat dilihat dari benda itu dinamakan back azimut. Azimut adalah arah atau posisi objek yang dibidik dari pemegang kompas. Azimut akan sesuai dengan angka pada dial. Misal kita membidik gunung dengan arah 30 derajat. Artinya posisi gunung tersebut 30 derajat dari posisi pemegang kompas. Sedangkan back azimut adalah arah atau posisi pemegang kompas dari posisi objek yang dibidik. Back azimut harus dihitung terlebih dahulu. Jika sudut azimutnya kurang dari 180, maka back azimutnya merupakan azimut ditambah 180.
Jika sudut azimutnya lebih dari 180 derajat, maka back azimutnya sama dengan azimut dikurangi 180. Contoh, jika kita membidik suatu benda azimutnya 30, maka back azimutnya 30 ditambah 180. Back azimutnya 210. Apabila azimutnya 230, maka back azimutnya 230 kurangi 180 sama dengan 50 karena sudut azimutnya lebih dari 180. Kuis pada hari ini yang pertama, apa saja macam-macam kompas? Yang kedua, apa saja bagian dari kompas? Yang ketiga, jika azimutnya 70 derajat, maka tentukan besar arah back azimut. Tulis jawabanmu di kolom komentar video YouTube ini. Jangan lupa sertakan nama, nomor, dan kelas. Terima kasih telah mengikuti kegiatan pramuka daring pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kakak akhiri, salam pramuka.